mana naon. Naon ya tadi pan urug lupa. Naon urug. Iya, kalau itu Diur. aku nyaren. Oh. Kalau itu kemari jam gila. Lah untung itu kayaknya. Banyak orang kerhujan dah. Kalau dok mah orang di desa mau Ya bener-bener. itu kerhujan dari mana? Ya. Belum. Untung kita orang. Nah, jadi di gua Jepang itu banyak sejarahnya juga ya, kata si Pak Tatang barusan, kayak dari mistisnya seperti itu ya. Saya seaslinya aja, realnya aja kalau kayak gitu. Ya mungkin Iya. ada Mister, itu Mister tanya dulu dong. Nah, itu ada Ya, Mister. kita Mang David mau kita tanya dulu Mister Isa Salman atau siapa? David. Halo Mister. Aman, siap. Halo. Tinggi-tinggi ya kayak gitu. Ya. Mang David jadi si kancing lagi. Tinggi-tinggi guys. Waduh. Aku kayak si kancil segini guys. Banyak. Segini nih. Iya. Banyak juga sih kesini orang boleh sengajain kesini tuh seperti itu wisatawan. Nah Mang Pit sekarang mau nanya nih, Mang David tadi di dalam ini mah jujur ya, ada Ya. ngerasa serem atau enggak sih? Ada ngerasa sih sedikit. Sedikit. Ada serem-seremnya. Iya, ada beda serem-seremnya kalau dikit. sama weekend ya. Iya. Jauh ya. Beda jauh. Jauh beda. Tapi buat kalian, jadi yang mitos fakta itu emang dulu mah fakta. Kalau sekarang udah kebiasaan, jadi udah terbiasa lah meureun mencek orang mah jurigna teh geus kebiasaan orang nyebutkeun kata eta teh. Jadi udah sekarang mah udah gak apa-apa katanya kayak gitu informasi yang ada di sini. Cuma yang kesurupan yang ngelihat ada sih tadi enggak ya? Tadi nggak Jadi ada. kayak cuma ada yang Paling kesurupan suara aja. Kesurupan kalau suara itu adanya di Gua Belanda. Sekarang kita lanjut ke Gua Belanda aja lah daripada iya. basa-basi teu parugi. Iya. Gaskeun. Kita gaskeun ke gua Walanda guys. Tak. Ya. Oh beda ieu mah teuing ruang Beresan jadi deh itu. satpam. Ruang satpam itu mah. Sieun anjir ah. Serem. Nah, ini akar-akar ini kalau dijadiin tongkat kayaknya bagus nih. Favorit jeung Valentino Rossi deh lah. Nah ini kita lagi perjalanan mau ke Gua Belanda. Dari Gua Jepang ke Gua Belanda jaraknya jauh banget ya. Ada kayaknya kalau 1 kilo mah gak tahu lebih. Lebih kayaknya. Kurang lebih lah kayaknya, lebih 1 kilo lebihan kayaknya. Lumayan jauh juga soalnya. 1 kilo lebih lah ya, 1 Lebih kilo mah. kayaknya. 1 kiloan lebih. Jalannya jadi ada langsung. Kalau udah di Gua Jepang ke Gua Belanda itu langsung aja maju terus. Nah ini ntar di depan ada jalan besar. Nah jalan besar ini yang menyambungkan ke pos 2 atau pintu 2. Yang ini nih jalan besar ini. Kita datangnya dari bawah, soalnya kan kita dari arah Gua Jepang. Tuh. Nah ini mau ke pos Rona deh. Mau ke pos 2 ke sini ke atas. Ngompet kumaha kondisi kaki aman? Kondisi kaki aman, Rada aman leles. terkendali, dan ada hadiah 1 hari 5 juta guys. Tapi mau guys kalau kegabrugan tanggal salak itu guys 5 juta sehari guys. Kegabrugan tanggal salak. Nah, tangkal salak lain dia mah. Lain dia mah emang David. Nah ini Oh iya benar, tanggal salak ini. ini benar. Digabruk guys sampai ke potong guys. Ngajreng Hadiah 5 juta, ke rumah sakit 10 juta, jadi rugi 5 juta guys. Gak apa-apa ya guys. Nah,
Tuh, ini arah gua Belanda, lanjut terus. Curug Koleang kurang tahu juga. 400 meter berarti ada sekilo, berarti dari gua Jepang ke gua Belanda itu 1 kilometeran. Sama ada penangkaran rusa, Curug Kidang, Batu Batik, Curug Lalai, Curug Omas, Maribaya. 5 kilo anjir, wah asli. 5 kilo, waduh. Serem. Nah ini kita dilarang membawa, dilarang memberi makan monyet. Jadi gak diperbolehin ngasih makanan monyet entarnya, soalnya ntar monyet bisa ngegabrugan ke orang-orang oge, wisatawan, bahaya. Please do not feed the monkey. Jadi dono jangan kasino ada artinya. Please silakan. Donut, jangan. The monkey-nya monyet. Love monyet. Masa aku cinta monyet? Gak mungkin. Kalau monyet kita harus menyayangi. Menyayangi monyet. Menyayangi Itu artinya. binatang. Harus menyayangi. Di sini teh di bawahnya ada Sungai Cikapundung guys. Saya baru tahu. Nyambungnya dari sini dulu berarti ya ke bawah teh Sungai Cikapundung. Area berkemah. Di sini ada tempat kemah juga di bawah tuh di sana. Gak Sungai kelihatan sih, Cikapundung. banyak pepohonan. Kita santai dulu lah sejenak, kita di sini aja dulu ya. Beli minum doang lah di sini mah. Ya. Ya, haus, gaskeun. Kita beli, Bu. Kita lagi istirahat dulu. Ini kita iya, angkeng. lagi istirahat dulu. Perjalanannya jauh. Bade micina di mana teh, Bu? Hah? Ya seumpama bade kalau- kencing, bade beol di palih mana ya? Ka Guha Jepang, Gua Jepang. ka Guha Belanda, Hmm. Jepang jadi mah saya. Tapi aya di dinya KKP. Kita dengerin aja dulu. Soalnya lagi pakai mikrofon. Ini perjalanan, jadi kalian yang nge-explore ke sini ya jalan-jalan sama anaknya. Bawa anak lah, Iya. main sekeluarga. Mantep banget, cuma fisik kalian juga harus kuat kalau ke sini. Dari tempat ke tempat jauh banget. Sablong Gimana susu kita, we, Bang? pabu susu mah dijamin micin. Bawa minyak kayu Dok saya. Nah, sip. Oke. digigit sama nyamuk banyak. Di Gemrong tadi di gua. Saya saranin itu aja biar nyaman. Jadi biar nggak terlalu geget, Red. Iya. Kalau saya enggak sih, enggak. Soalnya apa ya? Si Bo kan pegang kamera, di kamera ada flash. Jadi kalau ada flash itu remitnya nggak gemrong, ngeri. Itu mungkin kayak Tapi sekarang Bu nggak ada monyet turun. Kemarin-kemarin mah ada monyet tarurunnya. Tas biasa. Tas biasa sih Bu, enakeun kieu biasa. Kak. Kita lagi istirahat dulu guys, istirahat di warung mana kita tahu siapa, gimana perjalanan ini. Pokoknya mah sehat sih sebenarnya, capek cuman sehat buat olahraga, soalnya masih banyak pepohonan lah, rindang gitu lah. Banyak ini apa, banyak lebut burung gitu di Gembrong. Kalian kalau yang mau wisata ke sini pokoknya harus kuat fisik, kuat mental, kuat segala lah Tuh pokoknya. David Kapak juga harus ngopi hitam dulu. Ya dong, harus diamunisi dulu. Kalau diamunisi kopi hitam, wah dijamin kuat segalanya. Mantap ya. Mantap. Ntar kita lanjut lagi habis ini ya, habis istirahat kita lanjut gaskeun luar. Pokoknya mah cuma apa ya, 4 kata sih. Slowly, ball, Slogan mampir. Dan slow good. Pokoknya slow me go lah.
Nah, kita lanjut lagi jalan. Mang David udah tahu situasi dan kondisi dikarenakan kita bakalan buru-buru kopi pakai cup. Jadi langsung Ya. digiwing. Biar digiwing ke gua Walanda guys. Supaya Nah, ini di perjalanan menuju ke gua Belanda, di depan ada apa ya, kayak makanan lagi, kayak kuliner gak tahu apalah kayak gitu. Jadi ada tempat baru kayak gitu. Nah, ini sampai ke warung-warung ada benderanya Belanda tuh, udah modern sekarang, bagus desain-desainnya kan, daerah gua Belanda, daerah ya dulu kan penjajahan kita dijajah Belanda, jajah Jepang. Cuma di Jepang nggak ada bendera Jepang ya. nggak ada. Kalau sini bendera Belanda, tapi kalau di Pajajaran bendera Monreker. Ini jadi kena geng motor. Ya kalau di Pajajaran benderanya Monreker, jadi diganti Monreker. Oh itu teh. Iya. Tuh lihat tuh di depan juga ada sama warung, ada Belandanya juga. Ini menuju Belanda jauh banget lah. Guys, maaf dimatiin di depan, takut copyright. Bye. Nah guys, jadi di sini saya cuma mau menjelaskan sedikit ya, karena ada musik, ada copyright, soalnya di depannya ada live musik, takut kena copyright juga. Nah di sini ini yang ada panggung ini biasanya dipakai kayak akustikan, kayak akustik Sundaan kayak gitu. Kalau hari Minggu ya weekend lah intinya ya, kalau weekend. Nah di tempat panggung ini ada yang coba nyanyi ya, karaokean kayak gitu. Nah ini ada tempat-tempat nongkrong juga, beli makanan atau beli kayak cenderamata lah, kenang-kenangan di Dago Pakar, sekarang lebih maju. Nah lihat tuh ada tulisan welcome Dago Pakar, welcome Belanda, salah ya, bukan welcome Dago Pakar. Tuh ada welcome Belandanya, bendera. Tuh itu ada rumah, kayak rumah buat beli makan, kayaknya saya juga belum tahu ini, soalnya baru-baru, udah pada bagus banget sekarang ini desainnya. Kita gas lagi lah ke tempat lain. Ini ngelewatin ini ya kalau misalkan ke gua Belanda sekarang tahun 2022. So guys, nah di sini suasana alamnya memang terasa mantep banget sih, sejuk. Lihat kayak di mana ya, kayak di kayak bukan di Dago aja, kayak bukan di Dago Pakar. Lihat benar-benar suasana alamnya mantep banget. View dapat, di bawah itu ada Sungai Cikapundung ya, tuh kelihatan, cuma ke kamera sama kayak nggak dapat, harus pakai lensa yang itu yang apa sih yang buat bola itu, lupa lagi lah. Mantep suasana ya Dun, gaskan lagi. Saya mau foto dulu, mampir. Nah guys, saya udah sampai di Gua Belanda. Gini bentuk bangunannya, dan ini juga ada apa sih, ini gak tahu apa ya. Ini ada, oh ini sejarah zaman dulu. Gua Belanda itu pintu masuk, pintu keluar, ada jalur ventilasi, pintu logistik, ruang jaga, ruang interogasi. Kita langsung masuk, kita cari pemandunya lagi ya. Ini bahasa apa ini? Oh, Suganda bahasa aneh. Bukan itu mah. Kemana kita masuk kah?
Nah, saya udah sampai di Gua Belanda, barusan habis di Gua Jepang, sekarang di Gua Belanda. Bangunannya beda banget sih, beda jauh kayaknya modelnya. Ini lebih modern. Saya mau dipandu masuk ke dalam, mau dipandu sama Bapak siapa, Pak? Pak Nono. Pak Nono, Iya. sama Pak Nono. Kayaknya mau ke Gua Belanda mah ada Pak Nono sama timnya. Ntar kalau mau masuk ke sini, kita ke dalam dipandu sama Pak Nono. Kita tunjukin Pak Nono ada Iya. apa aja di Gua Belanda. Ya, ini ya selamat datang di Gua Belanda. Iya. Jadi Gua Belanda ini pembikinannya awal itu tahun 1906. Jadi Belanda bikin cuma satu jalur ini aja dulunya. Cuma 1918 itu baru berubah fungsi menjadi benteng pertahanan. 1918 itu Perang Dunia Kedua. Kita masuk. Jadi ini panjang gua ini 144 meter dari ujung sini ke ujung sana. 144? Ya, 144 meter. Kalau luas nama 750 meter. Kalau luas keseluruhan 750 meter. Kalau luas keseluruhan. Jadi Belanda di ini, Gua Jepang. iya, beda dengan Jepang. Ya. Gimana, Pak? Nah, ini kita masuk ke pintu yang kedua. Oh, ini pintu kedua. Iya, ini pintu pertama. Nanti kita masuk ini ke pintu kedua. Ini pintu kedua ini panjangnya itu 126 meter. Ya, fungsi utamanya ini dulunya untuk lubang pengintaian. Oh, ini ada lubang pengintaian. Iya, ada lubang pengintaian. Jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini ya. Ya. Oh, ini tempat Iya, pengintaian. iya. Jadi kalau ada musuh kelihatan dari atas ini. Sama lubang udara mungkin. Betul, untuk ventilasi udara sekaligus untuk lubang pengintaian. Nah, ini guys dibilang lubang pengintaian di sini lumayan tinggi lah segini. Cuma di Gua Belanda itu lebih modernnya, udah ada Iya, tangganya. betul. Iya, karena ini udah kena renov. Oh, udah keren. Iya, renov 1965 sesudah kemerdekaan waktu dijadikan gudang senjata oleh tentara Indonesia. Oh, tapi bukan sekarang-sekarang ini. Bukan, ini renovnya 1965. Oh, jadi ini direnov sama bangsa kita, Iya, Pak? sama Dulunya tentara tuh Indonesia. kayak gini. Dulunya ini kalau di tembok ini, Iya, TNI yang bikin ini. oh udah sama kita Iya, ini. sama TNI tahun 65. Jadi ini Ba- udah direnov sama Iya. bangsa kita. Iya. Udah bagus lah, udah modern. Iya. Ke Gua Belanda beda sama Gua Jepang. Baru 14 Januari 1985 ini diresmikan oleh Presiden Soeharto menjadi objek wisata. Pernah dipasang lampu. Oh, di sini. Tuh cuma dipasang lampu. Cuman yang jadi masalah itu suka rembes air. Soalnya saluran air yang di bawah tadi itu dipindahkan ke atas, dibikin lagi. Di atas ini ada terowongan air. Oh, ada. Iya, sekarang masih berfungsi. Jaraknya 3000 meter dari Curug Koleang nembus ke Kolam Pakar. Ada kan kolam gede di situ. Nah, turbinnya di Dago Bengkok. Sekarang Oh, masih jadi berjalan. ke sini rembes, Pak. Betul. Kalau penuh, makanya dikasih saluran air seperti ini. Jadi supaya airnya itu ngejatuh nggak kemana-mana. Berarti suka banjir, Pak. Betul. Fungsi kamar-kamar gini, Oh, ya ini untuk barak tidur. Ini jumlahnya ada 15 barak tidur. Jadi tiap barak itu dikasih satu, di atasnya untuk penyimpanan barang-barangnya yang di atas ini. jadi ini buat Iya. tempat tidur. Iya. Berarti dulu mah ada pintu ini, pintu-pintu. Enggak ada pintu, cuman ada pintu. Jadi kan dulu pakai ranjang lipat itu. Ini untuk penyimpanan barang-barang, makanan, pakaian yang di Oh, atas. cuma segini. Betul. Jadi tiap barak itu dikasih satu. Buat nyimpen Iya. barang. Bagasi. Iya betul. Ya, mah. Tadi udah masuk Jepang, Pak. Udah, Nah, barusan udah masuk. jadi kenapa Jepang sama Belanda berdekatan? Karena ini juga sempat dipakai Jepang juga. Oh, ini? Iya, setelah Belanda pergi, baru masuk Jepang. Karena kekurangan gudang amunisi, makanya Jepang itu bikin yang tadi. Itu untuk gudang senjata. Oh, yang tadi. Nah, karena belum sepenuhnya jadi itu Jepang itu. Ini sama tempat tidur, Pak. Iya, Oh, jadi ada ruangan-ruangan buat tidur kalau di Belanda lebih. pembikinannya Jepang itu dari 42, 45 keburu merdeka. Jadi kalau berbicara masalah hutan raya ini,
luasnya itu 590 hektar. Ha. Oh ini Heeh. luas keseluruhan. Luas keseluruhan, mencakup dengan tebing keraton juga udah include ke sini. Tebing keraton tebing tahu kan? keraton, Nah, tebing keraton itu dari pos tiket kan, tinggal ke atas. Itu udah satu paket. Saya ke sini. Udah satu tiket. Sama Curug Dago juga. Curug Dago itu yang arah ke Punclut, yang ada batu prasasti Thailand. Itu juga udah satu paket. Kali itu terakhir berarti di Curug Ciomas. Iya, Itu terakhirnya. iya. Jadi ini semuanya ada 6 pintu masuk. Dari depan 3, tebing keraton 1, Curug Dago 1, di Lembang 1. Gitu. Nah, ini di depan juga ada ruang penyiksaan. Ha? Ruang penyiksaan. Iya, ruang interogasi. Oh, tadi lihat ada Iya. interogasi. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini, di ruang interogasi, terus dimasukin ke penjara. Ada penjaranya. Ada. Nah, ini ruang interogasinya. Ini ruang penyiksaannya. Nah, ini. Jadi kalau dapat tawanan itu diinterogasi dulu di sini, disiksa dulu di sini, terus dimasukin ke sel, Oh, ke penjara. interogasi guys, gede juga ruang interogasi. Mampir interogasi, teh. Iya. Interogasi teh ini. Nah, kita keluar sedikit dari sejarah. Ini yang sering dipakai untuk syuting-syuting nggak? Seperti jurnalisa, dunia lain, uji nyali. Cuman kalau berbicara dunia lain itu gagal. Gagal itu dalam arti di sini ada satu kata yang tidak boleh disebutkan di daerah Dago. Bener. Iya. Jadi pesertanya itu diharuskan menyebutkan kata itu. Makanya Gagal. ada interaksi, ada gangguan. Jadi daerah Dago Pakar itu Sekarang juga tetap kok masih gak boleh itu. daerah Dago itu kalau daerah Dago kalau menyebutkan rasanya cabai itu cukup bilang haneut. Jadi daerah Dago itu gitu orangnya. Itu pasti dari Dago Pakar. Sejarahnya itu gimana itu teh? Jadi ada seorang sesepuh yang tidak mau disebut namanya itu gitu. Cuman harus pakai eyang gitu. Kalau kita berbicara masalah itu masalah etik, jadi kalau berbicara manggil seseorang itu yang kepada yang lebih tua itu harus pakai K atau gitu. Lebih sopan. Nah, lebih sopan loh itunya. Nah, itu. Oh ini ruang dulu uji nyali di sini. Betul di sini. Cuman gagal. Ya karena menyebutkan kata itu, teriak-teriak kata itu. Itu tuh ditinggalin di sini seorang. Iya. Yang lain nunggu di mana kan? Di luar, monitor di luar. Nah ini dari belakang gua juga bisa langsung jalan ke arah air terjun. Cuman masih jauh banget. Dari belakang itu masih 4 km ke Curug Omas Maribaya. Masih 4 kilo. Dari belakang itu masih 4 kilo. Dari luar masih 4 km. Kalau ke Penangkaran Rusa kurang lebih 2 km. Di sini juga ya kalau kita mandu ada juga yang suges ya. Kadang-kadang banyak juga yang kemasukan gitu, makanya saya juga pandu itu berbicara, kita bicara sejarah aja gitu. Jangan kita berbicara yang lain-lain Pak gitu. Nanti cepat masuknya gitu. Banyak. Itu juga ada orang-orang lagi lihat-lihat gua Belanda. Nah ini ada cara pembikinan gua Belanda seperti ini ya. Ini yang belum selesai nih. Ini cara bikinnya seperti ini. Awas ada. Maspol. Nah cara bikinnya seperti ini. Ini proses pembikinannya. Kita masuk aja yuk. Nah ini. Ini cara bikinnya seperti ini. Ini juga sering juga ya dipakai orang untuk yang lain-lain gitu. Maksudnya seperti ritual atau meditasi ya seperti itu. Di sini Air itu juga. iya sebenarnya dari pihak dinas itu nggak boleh ada apa semacam gitu ya, semacam ritual atau meditasi, tapi kadang-kadang orang masuk begitu aja, soalnya kan ini luas banget aula ini gitu. Tapi di sini suasananya lebih pengap ya Pak? Iya, Dibanding di jadi luar. auranya lagi lebih agak kenceng gitu.
Nah ini mah modelnya kayak gua Jepang. Jadi kalau suara teh gak ngegema, kalau Iya. di luar kan udah ngegema. Iya. Di sini redup, bau oge nya. Iya, kadang-kadang begitu, Pak. Kadang-kadang kalau bicara masalah kita ke bisnis ya, kadang-kadang suka ada bau, kadang-kadang wangi gitu. Oh di sini. Gitu. Siap. Jadi pada intinya kalian kalau misalkan kesini harus jaga sopan santun, harus tata krama juga harus Betul, dijaga ya, buat menghargai. Kadang-kadang kan ini namanya ya kerja paksa itu banyak juga ya orang yang Ini mah kerja rodi ya. iya kerja paksa Rodi ya. Belanda kalau Jepang kerja romusa. Tuh. Terus ya. Nah kita keluar dulu, kita lihat belakangnya dulu. Kita ini keluar di jalan lanjutan, ntar kalau ke sana kan tadi muter kalau lewat gua motong. Nah ini arah belakang ya, ini arah yang mau ke air terjun ke penangkaran rusa. Dalam lebih tiis ya Pak. Iya. Tuh ini Nah ini kan di atas ini ada terowongan ya. dua. Di atas ini ada terowongan air. Oh ini. Kita lanjut lagi, kita balik lagi. Mungkin saya vlognya juga sampai gua Belanda aja ya guys. Kita lanjut lagi, masuk Ya, lagi. kita masuk lagi. Bener tiis bisanya. Iya. Asal lebih tiis di gua Jepang perasaan lah. Iya, soalnya Angin ya, Pak. Iya. Gua Jepang kan pintunya gede-gede ya, besar-besar. Ada 4 pintu kan kalau Jepang. Kalau ini cuman depan dan belakang satu jalur. Pintu mah masih Ini asli Belanda ya, ini Pak? ya. Ini Belanda Asli. yang bikin, ini asli. Kalau itu TNI yang bikin. Lanjut. Nah ini kan kalau Jepang semuanya begini ya aslinya. Oh ini. Iya kalau Jepang. Ini kan yang aslinya seperti ini. Itu dicat Pak, putih-putih kan Pak? Kapur, ini pakai kapur. Ini pakai Pakai semen, kapur. pakai kapur. Nah seperti ini ya. Ini kan terlalu jauh. Tuh airnya udah keluar. Ada rembesan air. Jadi kalau ditembusin ke sana Bisa terus, masukin ya, Pak? bisa. Kalau ditembusin ke sana terus, airnya bocor. Tuh rembesannya udah keluar. Lihat Pak, boleh lihat. Boleh, silakan kalau mau masuk. Mungkin. Sok, sok. Ini di ruangan lagi kedua ada bolong. Ini mah Iya. kenapa bolong kayak ini Pak? Ini oleh TNI tahun 65 kan sempat dipakai gudang amunisi. Jadi ditutup oleh tentara Indonesia. Ini kan batu bata ini. Cuman oleh warga itu takut ada apa-apanya, jadi terpaksa dijebol. Ini mah udah modern tuh, udah sama bata. Lihat Bang, bata. Kita lanjut kedua lagi. Ya. Ini kamera. Benar bau ya. Ya, kita masuk ke pintu yang ketiga. Oh, ini pintu ketiga. Ya, harus tangga. Ini masuk ke pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga ini mempunyai panjang 100 meter. Fungsi utamanya ini dulunya untuk angkutan logistik. Ini bisa, iya ini bisa masuk Ada kendaraan. jalan ini. Iya, ini lebih besar. Oh, Nah, ini, kayak di masuk gang. iya. Oh, ini ada ruangan ini juga ya, Pak? Ya. Ini dulunya untuk angkutan barang.
Nah ini di depan juga ada sel tahanan. Oh ini yang Iya. tadi bilang. Ini sebelah kiri ada sel tahanan. Jadi yang diinterogasi di ruangan yang tadi itu masuk sini ya, masuk penjara. Ini dulunya kan ditutup pakai pintu besi. Jadi untuk melihatnya itu Belanda menggunakannya dari atas. Ini kan dulunya ditutup. Belanda kan mungkin rata-rata agak tinggi juga, sekaligus untuk ventilasi udara. Karena ini Di atas ke ditutup. bawah nutup teh. Ke sini ya, ke samping. Ini jarak untuk membuka pintunya. Oh ini. Iya. Oh iya. Ini udah dibangun TNI ini ya. Enggak, ini mah Ini? dari dulu. Oh, ini? Iya, ini kan soalnya untuk angkutan barang juga dulu. Jadi sengaja kalau dibuka itu sering ada yang masukin kendaraan. Jadi biar satu pintu aja. Nah ini masuk ke pusat stasiun radio. Radio. Iya, radio ini dulunya terletak di Gunung Puntang. Tahu nggak? Gunung Puntang itu di daerah Banjaran di Bandung Selatan. Ini udah Kurang tahu ya, di Gunung Malabar. Karena di sana hancur oleh tentara Jepang, dipindahkan ke sini 1923. Oh ini teh. Bekas radio rahasia. Jadi untuk menangkal masuknya tentara Jepang. Tapi tetap aja masuk tentara Jepang lewat eretan. Ini yang di depan rel ini. Ya, itu rel itu dulunya bekas lori ya, kereta dorong. Jadi untuk ngangkut barang-barang berat pakai lori. Oh ini. Ya. Ini besi ini. Dorong ini namanya Pak. Iya, kereta dorong. Dorong. Iya. Jadi semacam di pertambangan gitu. Jadi untuk ngangkut barang-barang berat seperti ya amunisi, semacam galian-galian pasirnya itu. Belanda lebih canggih. Di sini Pak ngobrol dulu. Boleh. Nah ini mau nanya Pak, ini Iya. teh masalah kayak sejarahnya seperti itu yang tadi Bapak ceritain. Iya. Nah ini kalau misalkan yang Bapak juga tadi pernah bilang yang masalah ke mistisnya lah, misalnya Iya. kayak tadi emang banyak apa di sini yang kalau ini mah yang wisata ya Pak, nanya kalau misalkan yang wisata apakah pernah ada yang sampai kesurupan kayak gitu? Banyak yang kemasukan seperti itu. Oh di sini. Cuma iya, tapi kadang-kadang kan kita kalau masuk yang tempat begini mah kan ini sejarah. Jadi orang itu harus agak-agak dijagalah agak ngomongannya gitu seperti itu. Yang tempat. Kalau dari ini dari kayak apa sih? Banyak yang bilang juga kan ya dari mendengar suara kayak gitu, benar di sini? Ada aja yang suka. Kan kalau di semacam- Jepang katanya tadi nanya gak ada kalau misalkan suara apalagi sampai nampakin. Kalau di Jepang kalau suara sering gitu. Iya, kalau sama. Di sini Kalau di di sini Belanda suara sering. Iya, kalau suara sering sih. Tapi kalau penampakan sih belum ada. Saya juga nggak mau lah kalau penampakan. suara mah Kalau sering. suara mah sering. Seperti orang baris berbaris gitu. Pak, kadang-kadang sama pengunjung juga, Pak. Kadang-kadang ada orang baris. Iyalah, biarin aja. Yang namanya ya di dunia kan pernah? banyak. Sering lah, bukan banyak, sering. Jadi sering ada orang baris berbaris, orang sering, Pak ini saya melihat. Iyalah, biarin aja. Yang namanya ya di dunia itu kan ada dua dunia ya, ada Mungkin alam mau kita. nanya sama si Bapak, sok. Kalau di sini suka dia Mas, suka ada yang suka Cari jodoh. suka ada syuting gitu. Ada Pak, ada aja yang ada syuting seperti ya tukul jalan-jalan, ekspedisi merah, terus banyak di sini Pak. Terus ada yang pernah berhasil gitu kalau seumpama ya Enggak, maksudnya kayak gini Pak, pas dipakai uji nyali apa ada yang berhasil enggak? Nah, Oh nggak ada Pak. cuma di situ aja Pak Nggak, iya. yang uji nyali. Dua sama yang bolong tadi.
Oh, yang panjang. Ruang interogasi tadi sama ruang yang bolong tadi. Yang panjang atau yang bolong tadi, yang bolong yang belum selesai. Bukan yang sebelah sananya. Oh, yang Iya itu. Yang di situ satu, yang di situ satu. Iya, jadi tantangan itu harus disebutkan, Pak. Kata-kata itu harus disebutkan. Kata yang tidak boleh disebut itu harus disebutkan sama peserta itu. Makanya ya banyak yang nggak lolos. Itu tadi di situ teh kalau tadi penciuman beda-beda itu. Kadang-kadang ada harum, kadang-kadang seperti bau. Iya betul Pak, seperti itu. kayak ular gitu. Ya itulah. Ya udah mungkin explore gua Belanda cukup sampai sini aja lah, lumayan serem sih. Tapi rada serem di dia dibanding di Jepang. Iya, serem di dia. Iya. Jepang. Di Jepang tempat titing keeng pisan di dia. Iya. Bener. Rasa keeng. Ya udah mungkin sekian aja Pak dari saya. Makasih udah ngasih informasinya. Sama-sama. Informasi sejarah udah diceritain sama si Bapak, itu yang real asli kenyataan yang diceritain pengalaman si Bapak. Kalau kayak masalah dari wisatawan yang kayak kemasukan kayak gitu, makanya pada intinya harus jaga sopan santun, jaga etika kalian, gak boleh sompral lah, apa-apa juga harus dijaga sama kita. Yang penting mah kita carinya selamat aja, bukan nyari apa-apa kesini Pak, cuma pengen tahu sejarah-sejarahnya kayak gitu. Makasih informasinya. Sama Bapak siapa tadi? Saya Pak Nono. Sama Pak Nono. Buat kalian yang mau ke Gua Belanda, pokoknya ada Pak Nono siap mendamping kalian lah buat masuk ke Gua Belanda ini. Pokoknya makasih Pak Nono. Ya sama-sama. Ya. Let's go. Nah, masalah explore hari ini alhamdulillah udah beres. Dari Gua Jepang atau Gua Belanda, tujuannya sih emang ke Gua Jepang sama Gua Belanda. Itu banyak orang yang cari itu ya, masuk ke Gua Jepang, Gua Belanda. Intinya sih udah aman sih sekarang, udah gak kayak dulu seserem dulu. Gua Belanda udah di modern sekarang, udah diperbaiki, dilebih bagusin. Udah dulu mah gak kayak gitulah Gua Belanda juga. Buat kalian yang belum pernah ke Dago Pakar atau yang pengen ke Dago Pakar tahun 2022, pokoknya Dago Pakar rame jos, apalagi weekend. Pokoknya datang aja ke sini. Jangan kapok guys. Pokoknya mas slowly me go. Mang Pit, gimana kesannya di Gua Belanda? Aduh, Kesannya gitu, di Gua Belanda emang ajib, bukan nama. tadi kayak yang bau itu. Ya itu ada bau amis, kayak apa ya, kalau kayak hati ini kayak semacam ular gitulah, tapi ya alau alam. Tapi kayaknya kalau bau Jadi kan mistis. bau gitu ya gitu pokoknya nama. Nah ini kalian di gua udah keluar di Gua Belanda, ada tempat makan di sini dekat kayak tadi, bisa istirahat ke warung dulu. Ya mungkin sekian aja explore dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tuh. Ada mobil guys. Woi, selamat pintunya. Wah, waduh ya, sama si Genong banyak mobil aja.